Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima Syaraf, NIM 22010644404, jurusan S1 PGSD Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua yang membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Materi ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, subbab nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Subbab yang kedua, perumusan dan pengesahan Pancasila. Dan yang subbab ketiga yaitu tentang dinamika Pancasila. Subbab yang pertama membahas tentang nilai material Pancasila dalam budaya bangsa. Terdiri dari nilai luhur masa awal Pancasila, masa kerajaan tradisional bervisi nasional, masa kolonisasi dan imperialisme barat, masa kebangkitan kesadaran nasional, dan terakhir yaitu masa pendudukan Jepang. Saya akan menjelaskan poin yang awal terlebih dahulu, yaitu tentang nilai luhur masa awal Indonesia. Peradaban awal manusia Indonesia dikenal sejak temuan artefak dan fosil manusia dimulai dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo soliensis, Mojokertensis, dan Homo sapiens. Nilai kehidupan masa ini menjadi indikator nilai Pancasila. Poin yang kedua yaitu tentang masa kerajaan tradisional bervisi nasional. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus berkembang ketika ada pengaruh asing yaitu dari India hingga Cina masuk ke Indonesia. Keberhasilan penetrasi budaya itu melahirkan tumbuhnya kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan budaya seperti kerajaan Kutai Tarumanegara, Mataram Hindu, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Bali, dan Majapahit. Penyebaran budaya Hindu akibat kolonisasi masyarakat India di Indonesia membawa budaya pada yang pertama perubahan tata negara dan pandangan agama. Yang kedua, unsur budaya masyarakat dengan sistem kasta di Hindu melahirkan proses akulturasi dan internalisasi agama dalam agama tradisional Nusantara. Poin yang ketiga yaitu tentang masa kolonisasi dan imperialisme barat. Karena kontak perdagangan Indonesia membuka informasi sebagai produsen rempah-rempah dunia, menjadikan Indonesia didirikan bangsa Eropa. Belanda membentuk VOC tahun 1902 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda dengan kewenangan penuh untuk memiliki yang pertama satuan militer, yang kedua mencetak uang sendiri, yang ketiga mengadakan perjanjian dengan pengusaha lokal monopoli dagang, dan mencetak mata uang sendiri. Poin yang keempat, yang ini adalah masa kemerdekaan kesadaran nasional. Kesadaran nasional di Indonesia disebut sebagai kebangkitan nasional, dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo melalui organisasi Budi Utomo. Perjuangan kesatuan nasional mencapai tonggak kesadaran nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 20 Oktober 1928 yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Kesadaran nasional kebangsaan menurut Sartono Kartodirijo merupakan realis sosial budaya akibat refleksi perjalanan sejarah Indonesia mempertegas unsur nasionalisme Indonesia seperti kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan pencapaian sejarah pendidikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa. Poin yang kelima yaitu masa pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda 3A, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Beberapa badan-badan resmi pemerintah kolonial Jepang yang menjadi pusat penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa antara lain yaitu Gerakan 3A. Yang kedua yaitu Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Yang ketiga adalah Peta atau Pembela Tanah Air. Dan yang keempat adalah Jawa Hokokai. Selanjutnya saya akan membahas subbab yang kedua yaitu tentang materi perumusan dan pengesahan Pancasila.
Yang pertama, pembentukan Dokoritsu Junbi Yosakai atau BPUPKI. Menjelang kekalahannya, Jepang itu berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Maka pada akhirnya diadakan sidang perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Usulan Pancasila sebagai 5 dasar kehidupan bangsa diutarakan oleh Muhammad Yamin, DR Supotmo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Soekarno akhirnya diterima secara aklamasi segenap anggota BPUPKI dan dibentuk panitia kecil yaitu Panitia 9. Soekarno pada akhirnya diminta untuk menjelaskan tentang kesepakatan pada tanggal 22 Juli 1945 tentang Piagam Jakarta yang berisi tentang penggabungan ketiga konsep usulan Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru secara terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk untuk memperjuangkan keterwakilan daerah dan golongan masyarakat, sehingga PPKI berubah menjadi badan nasional yang berfungsi sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pendiri bangsa negara, secara hukum mempunyai wewenang untuk menetapkan dasar negara. Bab yang terakhir yaitu tentang dinamika Pancasila. Yang pertama yaitu masa menjelang proklamasi kemerdekaan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya pada tanggal 17 Juli 1945, maka pemerintah Jepang melalui Jenderal Terauchi membentuk kepanitiaan kecil, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI atau Dokoritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Cerita kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 dan penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 mendorong proklamasi dapat segera dilaksanakan sehingga perlu dilakukan suatu revolusi yang terorganisasi. Fakta sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu bukan hadiah dari pemerintah Jepang, tetapi merupakan perjuangan panjang bangsa Indonesia itu sendiri. Proklamasi kemerdekaan menjadi titik awal revolusi Pancasila dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang kedua yaitu masa pembentukan negara Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi kunci lahirnya negara baru berbentuk Republik Indonesia yang mulai menata kelengkapan sistem ketatanegaraannya. Hasil sidang pleno PPKI pada tanggal 18 Agustus ini mengesahkan yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Indonesia, serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru. Selanjutnya, sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP, dan terbentuknya Badan Rakyat KNIP menjadi lembaga pembantu pemerintahan sampai nantinya akan terbentuk lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPR yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu masa Orde Lama periode 1945 hingga 1965. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami sebagai paradigma ideologi karena kondisi politik dan keamanan dalam negeri itu diliputi kekacauan dan kondisi sosial budaya masyarakat transisi menjadi masyarakat merdeka. Periode tahun 1945, implementasi Pancasila itu dinilai kesatuan menghadapi Belanda yang ingin mempertahankan penjajahannya di Indonesia kembali. Periode ini
yaitu Persatuan dan Kesatuan, mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Yang keempat yaitu masa Orde Baru periode tahun 1968 sampai 1998. Tekad Orde Baru melaksanakan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara murni dan konsekuen dikenal dengan 4P, dengan P4 sebagai upaya pemerintah menanamkan nilai luhur atau nilai material Pancasila. Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila lebih baik pada masa Orde Baru yang pelaksanaannya itu dilakukan secara konsisten dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu masa reformasi dan pasca reformasi berbeda tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi di Indonesia timbulnya pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bisa mereformasi di berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya yaitu reformasi hukum. Sebagai realisasi dari reformasi hukum adalah perubahan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Cara pandang masyarakat mengenai Pancasila mulai masa Orde Baru sampai Orde Reformasi itu mengalami perkembangan persepsi yang berbeda. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila itu dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Sehingga kesimpulan yang bisa diambil dari materi Pancasila dalam sejarah bangsa ini yaitu jadi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat dan hidup yang berkembang di bumi Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sekian materi penjelasan dari pertemuan 2 mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Purbojati dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.